Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng mewakili pihak keluarga besar memohon doa dan permintaan maaf untuk almarhum Kiai Haji Arif Mahya kepada pelayat yang hadir di pemakaman. Kamis 16 Mei 2024 saya Andi Malarangeng mewakili keluarga memohon doa dan permintaan maaf untuk almarhum. Jika beliau ada kesalahan, semoga arwah beliau diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Andi Malarangeng saat memberikan sambutan. Mantan Menpora era Presiden SBY itu mengatakan pernah mewawancarai dan berdiskusi dengan Kiai Haji Arif Mahya terkait sejarah hidupnya dan masa perang kemerdekaan. Saya pernah wawancara dan berdiskusi dengan beliau. Beliau itu dilahirkan pada 6 Juni 1926. Artinya di saat 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia. Beliau sudah menjadi pemuda dan ikut andil dalam kemerdekaan bangsa kita, sehingga tahu betul bagaimana situasi kemerdekaan saat itu, ujar Andi. Dia menambahkan, menurut saya sudah tidak banyak lagi tokoh-tokoh seperti beliau yang menyaksikan langsung peristiwa kemerdekaan Indonesia, ujarnya. Saya merasa kehilangan sosok seorang tokoh agama dan ulama pejuang. Bagi saya beliau itu bukan hanya tokoh Lampung saja, tapi sudah menjadi tokoh nasional. Sekarang kita tinggal meneruskan apa yang sudah diwariskan dan dilakukan beliau, khususnya untuk anak cucunya. Bahkan saya mendengar sebelum wafat beliau sempat mengirim surat ke cucunya tentang wejangan-wejangan dalam hidup ini. Jadi beliau memang seorang tokoh yang perlu kita jadikan panutan, ungkapnya. Masih kata Andi, di usia Kiai Haji Arif Mahya yang mencapai 101 tahun, sebuah berkah tersendiri karena tidak banyak orang yang dikaruniai usia panjang seperti ini. Alhamdulillah di usia tersebut di masa hidupnya dimanfaatkan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa ini. Semoga kelak anak cucu dan cicitnya bisa meneladani dan meneruskan apa yang sudah dilakukan almarhum untuk kebaikan, kemajuan bangsa dan negara khususnya di Provinsi Lampung, tutupnya. Sementara Bendahara DPD Partai Demokrat Lampung Yosi Rizal yang juga turut hadir di pemakaman enggan berkomentar banyak. Wakil Ketua 3 DPRD Lampung itu hanya turut mendoakan semoga arwah Kiai Haji Arif Mahya diberikan tempat di surga atas pahala kebaikan yang dilakukannya semasa hidup. Saya hanya bisa mendoakan semoga almarhum Papi Kiai Haji Arif Mahya jannah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga yakin keluarga yang ditinggalkan juga sudah mengikhlaskan kepergian beliau, ujarnya. Di mata Yosi Rizal, sosok Kiai Haji Arif Mahya adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati dan tetap produktif kendati sudah di usia senja. Saya ingat sekali beliau itu meski sudah sepuh namun masih rajin menulis, karena beliau tidak bisa komputer, tulisannya diketik dengan mesin ketik. Luar biasanya tulisan beliau sangat tajam sehingga banyak dimuat di koran, salah satunya di Lampos masa itu. Selain itu meski sudah ditulis puluhan tahun lalu, tetapi masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga banyak menjadi rujukan bagi para pemerhati, budayawan dan masyarakat adat Lampung, serta masyarakat secara umum. Pungkasnya, diketahui Kiai Haji Arif Mahya wafat pada Rabu petang 15 Mei 2024. Dan dimakamkan tadi siang Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Arif Mahya dimakamkan bersebelahan dengan almarhum istrinya Hajah Mas Amah di pemakaman keluarga di kediaman Edi Irawan Arif di Jalan Palapa 5C, Labuhan Ratu Bandar Lampung. Berbagai tokoh dan pejabat Lampung nampak hadir di pemakaman. Di antaranya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Wakapolda Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, anggota DPR RI Muklis Basri, mantan Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo, mantan Bupati Tulang Bawang Hanan Arosak dan Abdurrahman Sarbini. Hadir juga dari internal, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Marwan Cik Asan, anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng, pengurus DPP Andi Nurpati, para anggota fraksi Partai Demokrat Lampung diantaranya Midi Iswanto, Yosi Rizal, Hanifal, Muhammad Junaidi, Amaluddin, Hadafi, beserta jajaran pengurus Partai Demokrat Lampung lainnya, hingga para ketua-ketua DPC Partai Demokrat dari 15 kabupaten kota. Bandar Lampung, Ferry Arsyad melaporkan. Simak terus portal Berita Ini Hari TV.